Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hera Juliana. Saya dari kelas BSIB. Saya akan menceritakan dongeng saya yang berjudul Anak Malas. Nah, pada suatu hari hiduplah seorang anak yang bernama Angga. Dia masih duduk di bangku kelas 3 SD. Dia terkenal sangat pemalas yang kerjanya cuma bangun lalu tidur dan makan. Nah, suatu ketika ibunya membangunkannya dari tempat tidurnya. Ibunya berkata, "Angga, aduh, kamu kok tidur terus sih, Nak? Kamu kan hari ini sekolah." Nah, Angga berkata, "Aduh, Bu, ini kan masih pagi banget. Kok Ibu ganggu sih?" Sambil tertidur kembali. Lalu ibunya menarik tangan Angga dan berkata, "Ayo Nak, cepat bangun. Ini kan sudah siang. Ayo cepat. Kamu sudah lambat banget nih, Nak." Nah, Angga terus merengek. Selekas itu, Angga bangun dari tidurnya. "Aduh, seragamku mana sih? Kok nggak ketemu-ketemu? Biasanya kan ada di lemari," kata si Angga sambil mencari seragam sekolahnya. "Nah, ini dia, kok ada di sela-sela lemari sih? Kan aku nggak simpan di sini." Selekas itu, Angga beranjak ke sekolahnya menggunakan sepedanya. Di jalan, Angga terus berkata, "Aduh, aku udah lambat banget nih. Pasti aku dimarah-marahin lagi deh sama Pak Guru." Sesampai di sekolahnya, Angga melihat gerbang pintu sekolahnya yang belum tertutup rapat. Angga bergegas langsung masuk ke depan kelasnya dan mengetok pintu. Tok tok tok. "Assalamualaikum, Pak. Selamat pagi, teman-teman." Gurunya menjawab. "Waalaikumsalam, Angga. Duduk-duduk. Ini satu anak lambat lagi. Lain kali kalau lambat, saya jemur ya di bawah bendera." Angga hanya tersenyum dan menggaruk kepalanya. "Besok ada tugas ya, jangan lupa dikumpul. Tugasnya ini untuk satu anak membuat dongeng yang berjudul apa saja. Besok dikumpul, jangan lupa ya." Murid-murid berkata, "Siap, Pak Guru." Setelah itu, Angga beranjak pulang dari sekolahnya. Dia terus memikirkan tentang tugas yang diberikan oleh Pak Guru. Ia terus memikirkannya, lalu berkata, "Aduh, kok aku kepikiran terus ya sama tugas yang diberikan oleh Pak Guru. Besok udah dikumpul lagi." Selekas itu, Angga mengganti pakaiannya, lalu makan dan mengerjakan tugasnya. Ibunya tiba-tiba masuk ke dalam kamar Angga dan berkata, "Eh, anak ibu kok rajin banget sih? Mimpi apa kamu semalam, Angga?" Nah, Angga berkata, Iya Bu, karena besok harus dikumpul nih tugasnya." Ibu Angga berkata, "Kalau gitu kamu lanjut kerja tugas dulu ya, Nak. Ibu ada perlu di luar nih sebentar." Angga berkata, "Iya Bu, siap. Angga kerja tugas dulu ya." Angga berpikir dan mengatakan, "Aduh, aku mau mulai dari mana ya tugas ini? Aku belum ada judul lagi untuk dongeng ini." Angga terus berpikir dan menulis tentang apa yang dia ketahui. Setelah beberapa menit berlalu, tugas Angga sudah selesai. "Alhamdulillah, tugas aku sudah selesai nih. Bagus juga ya kalau kita mengerjakan tugas. Asik nih. Besok aku sudah tidak kepikiran lagi deh sama Pak Guru. Pak Guru tidak akan menghukumku lagi deh di sekolah besok. Alhamdulillah, ternyata mengerjakan tugas sangat mudah ya, dan bagus juga.
Angga pada saat itu terus berpikir bahwasanya selama ini yang dia lakukan tentang tugas-tugas yang dia tidak kerjakan dan selama ini malas-malasan, sekarang dia sudah menyadari hal tersebut. Keesokan harinya, Angga beranjak ke sekolah. Dia sangat bersemangat dalam pagi harinya. Ibunya masuk ke dalam kamar Angga pada pagi hari yang ingin membangunkan Angga. Angga, bangun nak, ini sudah pagi, sambil ketok-ketok pintu. Angga membuka pintu kamarnya. Iya bu, aku udah bangun nih, kata si Angga. Ibunya berkata, kamu kok sudah pakai baju aja nak? Biasanya kan kamu belum bangun jam segini. Angga berkata, iya bu, soalnya kan ada tugas dari pak yang harus dikumpul hari ini. Jadi Angga cepat-cepat bangun deh. Ibunya berkata, iya deh, alhamdulillah kalau begitu nak. Ayo cepat berangkat ke sekolah. Angga berangkat ke sekolah. Sesampai di sekolah, Angga memberikan tugasnya kepada Bapak guru. Guru Angga terkejut karena tidak biasanya Angga cepat mengumpulkan tugas dan datang ke sekolah. Pak guru berkata, Angga, kok kamu cepat sekali sih datang ke sekolah? Biasanya kan kamu yang paling lama datang. Angga hanya bisa tersenyum, lalu berkata, iya pak, ini tugas Angga. Coba pak dilihat. Pak guru melihat tugas Angga dan hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Dan lalu berkata, bagus juga nih cara pengerjaan dongeng si Angga. Ternyata kamu pintar juga ya, kata Pak guru. Angga hanya bisa menganggukkan kepala dan tersenyum lebar. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Pesan yang dapat dipetik dalam dongeng ini yaitu tidak selamanya anak malas akan malas. Akan ada waktunya dia akan berubah pikiran untuk belajar dan memikirkan tugasnya. Nah, karena adanya dorongan dari guru dan orang tua membuat anak jadi berubah pikiran untuk bergiat belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.